dari tahun 1985 saya tidak komen Habib seluruh Indonesia yang di bawah naungan Robitoh Alawiyah. Kata bapak saya bahwa para habaib itu orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Belanda. Polemik tentang nasab Alawi atau nasab para Habib dari Yaman itu makin lama itu makin ramai diperbincangkan di media sosial. Dan yang bicara tentang nasab ini tidak hanya kalangan para ulama atau para ahli nasab, tapi termasuk juga para sejarawan, termasuk juga para YouTuber, dan termasuk juga para cucu pejuang kemerdekaan yang kala itu menyaksikan apa yang terjadi di negara ini. Bagaimana sepak terjang para habaib yang didatangkan oleh Belanda untuk melawan perjuangan orang-orang pribumi Nusantara. Dan kali ini adalah sebuah video dari seorang cucu panglima atau pemimpin pasukan Hizbullah dari Surakarta. Berikut videonya. Saya tidak memakai argumen kitab nasab, juga tidak memakai karena Yehu Akleret, dan juga tidak memakai argumen PBNU. Jadi beliau ini membahas atau menceritakan tentang habaib dari Yaman itu tidak berdasar argumen kitab nasab ataupun argumen dari PBNU. Namun beliau menyampaikan ini berdasar dari pesan atau wasiat kakek beliau yang diturunkan ke bapak beliau kemudian sampai ke beliau. Jadi berdasarkan fakta atau keadaan yang real yang benar-benar disaksikan dan dialami oleh kakek beliau yang kala itu memimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda. Saya hanya apa kata bapak saya. Bapak saya tentara Hizbullah. Mbah saya mimpin Hizbullah. Jadi bapak beliau itu tentara Hizbullah, sementara kakek beliau itu adalah seorang pemimpin Hizbullah kala itu. Dan Hizbullah ini adalah salah satu gerakan perjuangan orang-orang pribumi Nusantara yang dipelopori oleh para ulama-ulama Nusantara untuk melawan dan mengusir penjajahan dari bumi pertiwi ini. Kita lanjut lagi. Seluruh Surakarta. Dari tahun 1985 saya tidak komen Habib seluruh Indonesia yang di bawah naungan Robitoh Alawiyah. Jadi beliau menyampaikan bahwa sejak tahun 1985 beliau tidak berkomentar atau berpendapat tentang habaib yang dinaungi oleh Robitoh Alawiyah. Kata bapak saya bahwa para habaib itu orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Belanda. Jadi jelas ya di sini ya bahwa menurut bapak beliau yang pesannya itu dari kakek beliau bahwa orang-orang Ba'alawi atau para habaib dari Yaman yang ada di Indonesia itu memang orang-orang keturunan Yahudi yang didatangkan oleh Belanda untuk menjadi pekerja Belanda atau untuk menjadi tentara Belanda untuk melawan perjuangan orang-orang pribumi Nusantara. Makanya kalau sekarang itu ada info atau mungkin ada penemuan yang menyatakan bahwa rasnya para habaib dari Yaman itu nyambungnya ke ras Yahudi, yaitu bukan hal aneh lagi bagi beliau ini. Sebab sejak dulu itu sudah diberitahu oleh kakek beliau bahwa orang-orang Habib itu adalah orang-orang Yahudi.
Tapi kenapa kok sekarang di Indonesia itu peran Habib itu seperti mengalahkan peran orang-orang yang selama ini menjadi pendakwah di negeri ini? Sebut saja misalkan peran para Dzurriyyah Wali Songo. Selama ini kan beliau-beliau ini, para Dzurriyyah Wali Songo ini adalah orang-orang yang menyebarkan Islam, yang memberi pencerahan, yang menjadi panutan orang-orang Nusantara ini. Tapi kenapa akhir-akhir ini posisi mereka seolah-olah digeser oleh para Habib dari Yaman ini? Namun dengan adanya kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab para habaib itu ternyata terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kitab nasab abad keempat, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, dan abad ke-8. Kemudian ada juga tes DNA yang dilakukan oleh beberapa oknum Habib, itu ternyata juga nyambungnya itu ke ras Yahudi. Makanya hal itu bukanlah hal yang aneh atau bukan hal yang baru, karena ternyata sejak dulu, sejak masa perjuangan kemerdekaan sebelum Indonesia merdeka, orang-orang dahulu, orang-orang Nusantara itu sudah paham siapa para habaib dari Yaman ini, karena mereka itu sebagai saksi sejarah kala itu yang benar-benar secara langsung mengerti, memahami, dan tahu situasi yang terjadi saat itu. Kalau generasi sekarang kan kita tinggal cuma menerima sejarahnya saja. Tapi orang-orang dahulu, misalkan seperti kakeknya beliau ini, yang seorang pemimpin Hizbullah dari Surakarta, itu kan otomatis melihat secara langsung bagaimana sepak terjang, bagaimana tingkah laku para habaib dari Yaman ini, dan bagaimana sejarahnya mereka kok didatangkan oleh Belanda, kemudian bagaimana sikap Belanda kepada mereka, sehingga hal ini bisa menjadi penguat, menjadi dasar, menjadi fakta yang memang harus diungkap bahwa mereka itu para habaib Ba'alawi dari Yaman itu memang orang-orang Yahudi. Namun semua memang perlu pembuktian yang lebih mendalam lagi, dan meskipun akhir-akhir ini juga sudah ada pembahasan tentang nasab Ba'alawi yang nyambung ke Yahudi sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli nasab Kanjeng Raden Tumenggung Wiro Hadiningrat itu ya, itu juga menjelaskan bahwa nyambungnya nasab Ba'alawi itu ke Yahudi. Jadi kalau sudah begini bagaimana? Ya harusnya kita semua menerima apa adanya. Terus misalkan nyambungnya ke ras Yahudi, bagaimana siap kita orang pribumi? Ya kita tidak apa-apa, kita biasa saja. Selama orang-orang Yahudi itu baik kepada kita, selama orang-orang Yahudi itu memberi kemanfaat kepada kita, ya kita tidak menjadi masalah. Tapi jika orang-orang itu yang teridentifikasi nyambungnya ke ras Yahudi kemudian membuat ulah, membuat kekacauan, memprovokasi, menteror rakyat yang tidak suka kepada mereka, kemudian menakut-nakuti orang-orang muslim yang tidak sejalan dengan mereka, ya ini harusnya pemerintah itu bersikap tegas, bertindak cepat. Dan bagi para elit NU harusnya tahu tentang semua ini, harusnya itu bersikap dan memahami tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan harusnya itu mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau ini melakukan tesis ilmiah, melakukan kajian ilmiah, dan siap menerima debat secara terbuka. Jadi misalkan para Ba'alawi itu tidak sependapat dengan kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu dipersilakan untuk melakukan debat ilmiah, debat secara terbuka, sehingga nanti bisa diketahui dan dipahami seluruh orang yang ada di Indonesia ini. Dan bagi para elit NU itu harusnya itu malah memfasilitasi atau memberi jalan terang, bukan malah terkesan melindungi dan menakut-nakuti dengan doktrin kualat, doktrin banyak hutang budi pada Ba'alawi dan lain sebagainya. Sebab ini adalah kajian ilmiah dan perlu pembuktian. Kalau misalkan menurut penjelasan dari Bapak tadi yang merupakan salah satu cucu dari pejuang kemerdekaan itu melihat Ba'alawi atau melihat Habib dari Yaman, itu kan berdasar fakta yang ada kala itu, berdasarkan keadaan real yang dialami oleh kakek beliau. Kemudian sekarang ada kajian ilmiah, nah ini adalah bukti penguat lagi, maka harusnya itu seluruh rakyat Indonesia itu mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani.
Dan berdasar tesis ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantani bahwa nasab habaib dari Yaman itu nasabnya itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu berdasar kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, dan abad ke-8. Namun jika para Ba'alawi ini punya data lain yang bisa digunakan untuk membantah tesis tersebut, itu dipersilahkan. Kemudian kalau sekiranya itu tidak punya data untuk membantah kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka dipersilahkan untuk melakukan tes DNA. Dengan tes DNA ini nanti akan terungkap, akan terlihat sebenarnya para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman ini jalurnya ke siapa, jalurnya kemana, benarkah ke Kanjeng Nabi ataukah ke ras Yahudi. Namun kalau menurut penjelasan dari Bapak tadi yang merupakan cucu dari salah satu pejuang kemerdekaan, itu mengatakan bahwa para habaib itu adalah orang-orang Yahudi. Maka kita tunggu saja para habaib Ba'alawi dari Yaman untuk melakukan tes DNA sehingga semua nanti bisa terbuka, semua bisa dilihat sesuai fakta dan data yang ada sehingga tidak menjadi fitnah di masa depan.